Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Dr. Rustam Effendi SPD SHMAB melakukan penanaman perdana budidaya porang di Desa Sipeso, Kecamatan Sindueto Batam pada Minggu, tanggal 19 September tahun 2021. Budidaya porang yang sangat menjanjikan dapat merubah kehidupan masyarakat, khususnya para petani agar menjadi lebih baik ini, membuat Sekdakap Donggala rela bergerak mencari cara bagaimana pola penyiapan bibit, penyediaan anggaran biaya pemeliharaan hingga panen dan pasca panen. Sekdakap Rustam sangat berharap kepada masyarakat, khususnya Desa Sipeso dapat menjadi contoh dalam pengelolaan porang kepada masyarakat di Kecamatan Sindueto Batam khususnya, dan Kabupaten Donggala pada umumnya. Assalamualaikum Pak Sekda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat apa yang membawa Pak Sekda ikut dalam mengajak masyarakat menanam porang ini, Pak? Ya, pertama tanaman porang ini adalah tanaman betul-betul memberikan nilai dampak ekonomi yang sangat tinggi bagi masyarakat. Sebab harga jualnya sangat-sangat menjanjikan. Saya sampai mengibaratkan sebetulnya tanaman porang ini adalah batanam emas dengan harga, kalau kita estimasi itu dalam 1 hektar 40.000 pohon, kali 2 kilo saja satu pohon itu berarti ada 80.000 pohon jadinya, atau 80 ton. Harga yang sementara ada itu sebut sajalah misalnya dengan harga 10.000, berarti kalau dapat harga 10.000 1 kilo 80 ton atau 80.000 kilo itu berarti 800 juta dalam 1 hektar. Makanya sangat fantastis harga ini, sehingga saya sangat-sangat terdorong sebagai pemerintah daerah dengan dalam rangka untuk memastikan bahwa masyarakat Kabupaten Donggala ini yang angka kemiskinannya 17,39%, ranking 13 dari 13 kabupaten kota, kita sangat miskin di dalam data BPS itu. Nah, kita mau ingin dengan program penanaman porang ini masyarakat miskin itu terentaskan. Sebab kalau kita kita mengacu kepada ukuran kemiskinan berdasarkan BPS itu hitungannya hanya 460.000 per jiwa per bulan, atau 12.500 per hari pendapatan, sudah tidak miskin orang. Nah, kalau tadi dengan estimasi harga 10.000 dengan 1 hektar 80.000 kilo atau 80 ton itu dengan 800 juta, atau katakanlah dikeluarkan biaya, kemudian ada yang menginvestasikan modalnya, satu bagian dibagi 3 bagian, ya kurang lebih 250 juta yang didapat setiap petani itu, maka hitungannya dalam 1 bulan pendapatan itu kurang lebih 25 juta Pak, 1 bulan. Tidak ada pendapatan pegawai saya saja level sekda itu eselon 2A, tidak ada sampai 25 juta itu 1 bulan. Nah, sebuah angka yang sangat fantastis. Lalu yang kedua, bahwa tanaman ini tidak manja, tanaman ini cocok di semua tempat, hanya dimintakan komitmen saja dari masyarakat. Nah, harapan kita bahwa dengan program penanaman porang ini betul-betul angka kemiskinan tadi itu menurun. Nah, lalu bagaimana caranya ketika APBD Kabupaten Donggala belum mampu membiayai semua? Ada sebetulnya pola yang ditawarkan oleh BRI, dan saya berulang kali sudah bicarakan dengan kepala BRI cabang ya di Palu, dan bahkan ada lagi keinginannya mereka untuk ketemu saya lagi, mempertegas bagaimana komitmen pemerintah daerah menggunakan fasilitas kredit usaha mikro yang disiapkan oleh BRI. Kalau saya tidak keliru, Pak Gubernur terpilih itu Pak Rusdi Mastura sudah memberikan ruang bagi nilai kredit usaha mikro itu atau KUR itu sebanyak 5 triliun Pak. Artinya sangat-sangat rugi kita kalau kemudian kita tidak memanfaatkan anggaran sebesar itu yang diperuntukkan kepada masyarakat menengah ke bawah. 85% program BRI itu untuk kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Nah, peluang ini yang saya anggap sebagai sebuah peluang emas untuk jangan kita sia-siakan. Nah, sudah saya sampaikan tadi itu. Jadi kalau misalnya diberikan kredit masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat miskin itu 25 juta nilai kreditnya per orang, dengan estimasi membeli bibit 1/4 hektar, nanti 6 bulan ke depan kataknya itu bisa memenuhi, kalau 1 pohon bisa menghasilkan 3 biji saja kataknya, berarti 10.000 pohon itu bisa menghasilkan 30.000 pohon tambahan. Artinya 1 hektar itu dengan 25 juta terpenuhi 6 bulan ke depannya. Nah, itu harapan kita. Nah, sehingga pola inilah yang kemudian kita kembangkan. Kalau kemudian bayangan saya, jangan-jangan masyarakat masih ragu juga bagaimana kasihan kami kondisi ekonomi yang tidak menentu ini mengembalikan kredit yang 3
25 juta itu angsurannya tiap bulan. Saya sudah ada cara juga untuk meyakinkan teman-teman petani ini, bapak-bapak petani, bapak ibu petani ini, melalui keterlibatan PNS. Dan ini saya sudah komunikasikan dengan beberapa PNS, sepakat teman-teman untuk bermitra kepada para petani. Jadi para petani tugasnya mengelola lahan itu. Teman-teman PNS ini sebagai backupan modal usaha, dalam artian yang melakukan angsuran 25 juta itu, entah berapa angsurannya tiap bulan, itu PNS. Tetapi antara petani dengan PNS ini bikin kontrak atau MOU. Hasilnya nanti setelah dikasih keluar, misalnya salah satu komitmen misalnya diantara dikasih keluar modal segala macam, pemarasan, kemudian bibit, pupuk misalnya kalau menggunakan pupuk dan seterusnya. Nanti kemudian bersihnya bagaimana cara pembaginya, itu nanti kita atur. Yang jelas petani terentaskan, petani warga masyarakat yang menengah ke bawah itu, khususnya warga masyarakat miskin itu terentaskan dari kemiskinan, karena pendapatannya mereka sudah di atas garis kemiskinan. Teman-teman ASN juga bisa memberikan menginvestasikan modalnya melalui keterlibatannya mengansur di kredit kur itu, yang kemudian semua pihak berarti kena. Artinya program pemerintah daerah ini tanpa APBD pun bisa jalan sepanjang ada komitmen di antara pemerintah dengan masyarakat melalui fasilitas kredit usaha mikro. Dan berulang kali saya bicara dengan Kepala BRI itu, beliau memberikan respon yang kuat, bahkan dia sampai cerdas juga Pak Sekda punya pemikiran ini, dan kami siap Pak Sekda untuk membackup itu karena memang program kami untuk kepentingan masyarakat. Nah, karena itu saya sekali lagi menghimbau petani, masyarakat miskin ya dimanapun berada di wilayah Kabupaten Donggala ini, mari kita manfaatkan peluang ini. Khusus untuk saat ini saya bersama Kadis Perkintan dan teman-teman dari Kabupaten Donggala melakukan penanaman perdana di Desa Sipeso, Kecamatan Sindu itu Batak. Ini salah satu desa yang kita jadikan pilot project. Artinya desa yang kita lakukan penanaman untuk dalam rangka mempersiapkan pengembangan bibit nanti di tempat ini. Nah, dengan pola yang tadi itu, makanya kita berharap program ini bisa sukses. Ya, kalau saya tidak keliru di Wakil Bupati sudah menjalankan peran ini di Desa Enu. Ini lagi saya jalankan peran itu di Desa Sipeso. Nanti kemudian di wilayah mana lagi di Kabupaten Donggala ini, terus kita berikan peran yang sama agar proses pertumbuhan tanaman porang ini cepat menyeluruh ke masyarakat. Dan insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama saya bersama Pak Wabub akan mendatangi pemerintah Madiun untuk melakukan MOU terhadap perusahaan porang yang ada, pabrik porang yang ada di sana, berapa kuota yang mereka butuhkan untuk pembelian terhadap porang yang kita akan tanam ini. Dengan tentunya kita melibatkan badan usaha milik desa sebagai pengelolanya. Artinya kedepannya kalau saat ini kita masih membutuhkan mengambil bibit itu di Madiun misalnya, atau di mana tempat yang ada menyiapkan bibit, kedepannya adalah bibit itu bisa diperoleh lewat badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, ini yang dituntut adalah tinggal kreativitasnya kepala desa. Sejauh mana kepala desa proaktif terhadap program ini, ya itu yang kita duluan respon dari pemerintah. Tapi kalau tidak, desanya juga tidak proaktif, ya agak susah juga kita. Pemerintah kan rentang kendalinya itu terlalu jauh mengawasi langsung. Harapan kita sebetulnya kepala desa ini, karena dia pemilik wilayah, dia pemilik masyarakat, dia yang proaktif. Dia yang kemudian terus mengkonsultasikan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah mengambil berbagai kebijakan itu, tidak lagi berpikir tentang bagaimana kesiapan lahan, siapa semua yang diberikan, bagaimana polanya, sistem pengadaan bibitnya semacam apa. Ini saya lihat masih terpusat semua. Pemerintah berpikir kebijakannya, pemerintah juga bicara teknisnya di tingkat kabupaten. Nah, ke depan kita mau aja ini kepala desa, tidak boleh lagi begitu. Tingkat kebijakan itu ada di kabupaten, di pemerintah kabupaten, tapi ke pemerintah desa itu proaktif. Apa yang dia lakukan dalam rangka proaktif? Memastikan ada warga masyarakat yang akan dibantu itu, khususnya masyarakat miskin. Dan memastikan masyarakat miskin memiliki lahan. Dan lahan itu siap, sudah diolah atau ditanam. Nah, kok baru ngomongkan, Pak kami sudah siap, butuh bibit. Tidak ada pembiayaan. Nanti kemudian Pemda melakukan komunikasi dengan BRI, menghubungkan dengan mereka. Saya kira kerjasama ini yang kemudian kita bangun. Kalau ini semua sepaham, saya yakin dan percaya
masyarakat Kabupaten Donggala ini secara pelan-pelan tapi pasti akan mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Dan target kita untuk menurunkan angka kemiskinan itu insya Allah, asal kita komitmen untuk sama-sama berjuang memberdayakan masyarakat, saya yakin dan percaya angka kemiskinan Kabupaten Donggala itu bisa turun. Bahkan bisa jadi daerah ini juga menjadi daerah percontohan. Lagi-lagi daerah ini sudah ditetapkan oleh Gubernur sebagai daerah penyangga untuk Kalimantan. Maka menurut saya di samping tanaman pohon ini, tanaman kebutuhan lain lagi, pangan misalnya, termasuk sayuran, buah-buahan, beras dan seterusnya itu, ini menjadi perhatian kita, termasuk peternakan, sapi, kambing, ayam dan seterusnya. Ini menjadi perhatian kita semua untuk memastikan bahwa masyarakat kita mampu menyiapkan semua kebutuhan-kebutuhan itu, dan pasarnya akan dikelola oleh BUMDes di tingkat desa dan Perumda di tingkat kabupaten, yang kemudian pada akhirnya nanti BUMDes meningkat ekonomi di desa dan Perumda meningkat ekonomi kabupaten, yang ujung muaranya adalah pendapatan asli daerah itu meningkat. Dan kalau semua sudah meningkat, pendapatan asli daerah, kemandirian daerah itu meningkat, maka insya Allah sumber pembiayaan kita untuk pembangunan di Kabupaten Donggala ini tidak terlalu sulit ke depannya. Itu harapan yang menjadi ending dari program pemberdayaan masyarakat ini. Saya kira demikian. Demikian reporter Donggala Media melaporkan dari Desa Simeso.